Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, senang kita bertemu kembali. Bible study, very exciting juga hari ini saudara. Tapi sebelum ke situ, saya mau ajak kita memuji menyembah Tuhan, mempersiapkan diri untuk terima yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya radabas kita bayar, ya rana bayar radabas kita bayar. Terima kasih Tuhan, makasih. Mari jemaat, mari kita puji dan sembah Tuhan. Mari kita katakan yang baik buat Tuhan kita, karena Kau layak. Haleluya, karena Kau yang layak. Terima segala pujian. Kami datang Tuhan. Kasih-Mu Amin. sungguhlah mempesona diriku. Yes. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu.
kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tercurah bagi Tuhan, lebih dari yang ku perlu. Melimpahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Narada bayarada basi, Narada bayarada bayarada basi. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini,
Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Makasih Tuhan. Berada bayar. Ya rada bayar. Untuk selama-lamanya. Ya rala ya rada. Berada bayar rada basy. Kasih Tuhan, terima kasih. Ya rada basy. Makasih. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Senantiasa ada bersama kami, menyertai seluruh kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Tidak terpisahkan oleh apapun Tuhan. Melekat kepada kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, kami minta tolong untuk diberkati pada pembelajaran Bible Study pada hari ini Tuhan. Biar Kau yang berikan pencerahan, biar Kau yang berikan pengertian buat kami semua. Urapi lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Dan berkati kami semua supaya kami mengerti dan bawa sesuatu dalam kehidupan kami berbuah. Kami boleh menjadi berkat juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, kami telah memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, shalom. Nah, mari kita siapin firman Tuhan pada kali ini. Kita buka di pasal 2 Samuel yang ke-10 ya. Mari kita siapkan 2 Samuel yang ke-10. Hari ini luar biasa, 2 Samuel 10 akan ngajarin kita tentang komunikasi, saudara. 2 Samuel pasal yang ke-10 dengan perikop Daud berperang melawan Bani Amon dan juga orang Aram. Nah, mari kita baca. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas. Jadi ada motivasi daripada Daud adalah sebenarnya cuma pengen bersahabat. Ya, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatannya kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Malah terjadi bahwa motivasi Daud diputarbalikkan. Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Ya. Jadi menarik sekali saudara, dua ayat yang punya maksud atau motivasi yang total berbeda. Yang satu, Daud cuma mau menunjukkan persahabatannya, bela sungkawa aja. Tapi dianggap justru mau mengintai dan mau menghancurkan mereka, saudara. Ya, terjadi yang namanya miskomunikasi. Ya, kita bisa lihat bahwa walaupun motivasinya tiba-tiba dipelintir begitu, saudara. Kenapa bisa orang Amon ini, Bani Amon ini punya begitu prasangka yang buruk? Karena tidak ada yang namanya trust di antara mereka. Yang ada trust itu antara Daud dengan rajanya atau bapaknya Hanun mungkin ya. Makanya bapaknya Hanun juga tidak menurunkan bahwa Daud itu adalah sekutu
Ya, kita bersahabat baik dengan Daud. Bapaknya Hanun juga nggak bilang seperti itu. Karena itu dari sampai ayat 3 ini kita udah tahu tidak ada kepercayaan, ya, dan ada yang namanya memutarbalikkan fakta atau motivasi yang tadinya benar menjadi salah. Ayat 4. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Jadi dipermalukan, kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud. Lalu disuruhnya orang menemui mereka sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Saudara, orang-orang pemuka-pemuka Bani Amon ini rasanya itu emang pengen dibenci Daud. Makanya dia memutarbalikkan fakta itu, pengen memicu peperangan mungkin. Bukannya dibenci Daud, tapi mereka lah yang bikin diri mereka dibenci sendiri sebenarnya. Dari raja negeri maka 1.000 orang dan dari orang-orang top 12.000 orang. Nah saudara, dari sini kita belajar sesuatu. Kata-kata yang kita pelontarkan itu bisa jadi menjadi senjata makan tuan buat diri kita sendiri, betul? Makanya kita harus berhati-hati dalam kita berkata-kata. Jangan-jangan kata-kata kita itu bisa merugikan diri kita sendiri. Sama seperti orang Amon ini. Kata-kata mereka lah yang menjadi jerat bagi mereka sendiri. Ayat 7. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diatur barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Zoba dan dari Rehob dan orang-orang top. Dan maka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang untuk menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisan berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Kalau saya baca ya saudara, cerita ini Bani Amon konyolnya minta ampun saudara, betul? Udah asumsi, udah muterbalikan fakta, tapi juga gak bisa berperang sendiri, minta bantuan, kalah lagi, rajanya lebih-lebih lagi, gak tahu apa-apa ada di dalam kemelut ini hanya karena perkara komunikasi yang tidak jelas. Ya, nah
Saudara, dari sini kita bisa belajar sesuatu bahwa kata-kata itu mempunyai kekuatan. Kata-kata itu mempunyai pengaruh. Kata-kata itu mempunyai impact, saudara. Banyak dari kita yang nggak tahu kuasa daripada perkataan kita. Saya nggak ngomong perkataan yang, sembuh, taunya sembuh gitu. No. Tapi perkataan yang biasa-biasa aja yang sehari-hari kita pakai di kantor, di rumah tangga, dimanapun kata-kata yang kita pakai itu bisa bisa mempunyai impact. Ya, saudara nggak tahu betapa berkuasanya kata-kata kita. Firman Tuhan bilang Roh Allah itu roh yang mengurapi atau menyertai lidah bibir kita. Dan firmannya di Amsal 2:18 ayat 21 juga bilang begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Dengan kata-kata kita bilang kepada Yesus bahwa Yesus adalah juru selamat dan kita percaya dan langsung kita menjadi selamat. Begitu kuatnya kuasa perkataan daripada kita. Yesus atau Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan dunia pakai apa? Pakai firman, pakai kata-kata. Nah, kenapa dari kita masih ada yang kata-katanya mungkin tidak diberkati Tuhan? Kita berdoa tidak dikabulkan, kita berkata sembuh tidak terjadi apa-apa. Nah, mungkin karena kata-kata kita masih kadang-kadang mengatakan yang dingin, masih kadang-kadang mengatakan yang panas. Firman Tuhan juga bilang bahwa kamu nggak boleh menggunakan kutuk melalui lidah bibirmu, dan di sampingnya juga kamu memuji Tuhan. Karena kita tidak menjaga kata-kata, kita tidak memperhatikan lidah bibir kita, makanya saya percaya kemungkinan besar Tuhan juga belum percayakan kuasa yang begitu dahsyat di dalam lidah bibir kita. Kalau kita aja bisa integritas, kita bisa jaga kata-kata. Daud pernah bilang di Mazmurnya, Tuhan dari segala hal pasanglah pagar di pintu lidah bibirku supaya aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Seandainya kita bisa menjaga perkataan kita, waktu Tuhan mempercayai lidah bibir kita, maka urapan itu akan menyertai lidah bibir kita. Saat kita berdoa, sesuatu bisa terjadi. Saat kita bilang sembuh, itu bisa sembuh. Saat kita bilang menang, maka kuasa itu terjadi. That's the power of words. Kata-kata kita lah yang akan menentukan masa depan kita. Kita lihat di sini karena kata-kata yang salah, maka menentukan masa depan sebuah bangsa. 40.000 orang harus mati karena satu kalimat yang sembarangan. Makanya saudara, kita harus hati-hati. Terutama terhadap pasangan kita, terhadap istri kita, terhadap anak kita. Kok kamu gak kayak anak lain sih? Lihat tuh si itu udah begitu. Kamu belum bisa apa-apa. Kata-kata itu bisa determine his future. Bagaimana karakternya, bagaimana mental health-nya. Marilah kita berhati-hati untuk berkata-kata. Ya, juga nasihat untuk para perempuan yang notabene-nya harus mengeluarkan kata-kata lebih banyak, kata research, daripada laki-laki. Tapi zaman sekarang saya juga lihat banyak laki-laki yang cerewet, saudara. Ya, gak cuma perempuan doang. Mari kita perhatikan, kita cerewetin apa. Adakah keluar kata-kata yang gak berkenan di hadapan Tuhan? Lebih baik diam daripada kita ngoceh dan berkata-kata terus-terusan, saudara. Betul? Nah, hal yang kedua kita bisa pelajari di sini adalah mari kita mempunyai gerakan bersama untuk stop asumsi, tapi mulailah berkomunikasi. Contohnya apabila seorang suami istri, saudara. Yang laki-laki selalu kebingungan kalau tiba-tiba istrinya cemberut atau tiba-tiba dia kayaknya hari ini gak happy. Kalau ditanya kenapa, istrinya diem aja. Laki-laki mah gak ngerti ya, benar seperti itu. Jadinya asumsi. Oh jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ya. Nah tapi daripada kita asumsi terus, mari kita praktekkan untuk berkomunikasi dengan benar. Yang istri juga jangan diam-diam. Kalau memang ada perasaan yang terpendam, harus belajar untuk dikomunikasikan dengan pasangan. Atasan harus bisa mengkomunikasikan visinya. Harus bisa mengkomunikasikan ekspektasinya terhadap bawahannya.
Yang bawahan juga begitu ke atasan. Karena itu saya selalu pegang saudara, belajar dari cerita ini bahwa dalam sebuah komunikasi pasti ada motivasi, betul? Karena motivasinya Daud mau bela sungkawa, makanya dia mau mengkomunikasikan ini kepada orang Amon. Ya. Tapi di dalam komunikasi juga harus ada yang namanya kepercayaan. Jadi ada kepercayaan, ada motivasi, dan yang terakhir ada yang namanya ekspektasi. Komunikasi juga harus mempunyai ekspektasi. Seorang atasan mengkomunikasikan visinya harus memberikan ekspektasi. Karena kalau nggak jelas, nggak ada ekspektasi, nanti anak buahnya akan bingung. Hasilnya maunya seperti apa? Saya tahu saya harus ke tempat itu, tapi di tempat itu harus ngapain? Harus melakukan apa? Apa yang harus dilaporkan kembali? Itu yang harus ada. Harus ada kepercayaan. Makanya sang bawahan juga harus, oh iya saya percaya pasti kalau saya disuruh sana itu sesuatu yang penting. Harus ada kepercayaan. Dan juga harus ada motivasi yang benar. Itu yang namanya komunikasi. Harus ada motivasi yang benar. Harus ada ekspektasi yang jelas. Dan harus ada yang namanya kepercayaan. Kalau tiga ini ada saudara, maka asumsi pun tidak punya tempat. Ya, kita tidak akan menerka-nerka. Karena komunikasi yang menjadi sangat jelas. Ya. Ini sangat luar biasa sekali bahwa mungkin Bani Amon ini, pemuka-pemuka ini curiga. Kenapa bertahun-tahun tiba-tiba pas rajanya meninggal, Daud muncul? Apa jangan-jangan emang benar mau menghancurkan kita ya, kata orang Amon. Nah, kalau kita ada asumsi saudara, ya tadi saya bilang bahwa baiklah kita berkomunikasi dan mengklarify dengan jelas. Tapi kalau belum ada kesempatan untuk mengklarifikasi, diem aja, betul? Nggak semua hal harus dikeluarin. Nggak semua hal harus dikomentarin, betul? Kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Semua juga kita komentarin. Kamu pakai baju apa? Kamu kayak bagaimana? Itu kita komentarin semua. Relationship seperti apa kita komentarin. Makan apa, kelakuan seperti apa, bercandanya seperti apa. Segala sesuatu kita komentarin. Nah, kita kadang-kadang nggak tahu apa yang kita komentarin itu bisa melukai hati orang atau tidak. Ya. Nah, karena itu saya tutup dengan ini, saudara. Ada 6 hal yang saya mau bagikan kepada kita semua. Perihal komunikasi, perihal asumsi. Ada 6 hal yang harus kita katakan. Ya, saudara pasti udah tahu dari pembacaan belajar ini apa-apa aja yang harusnya kita tidak katakan. Apa aja yang harus kita berhenti yaitu asumsi. Tapi ada 6 hal yang kita harus belajar untuk katakan. Yang pertama, belajarlah untuk mengeluarkan kata-kata berkat. Belajarlah untuk memberkati sesuatu. Belajarlah untuk memberkati orang. Ya, karena kata-kata kita mempunyai power to bless. Dan di koin yang baliknya, our words bisa juga mengatakan kuasa kutuk, saudara. Ya, yang pertama, bless everything that you can possibly bless, terutama keluargamu, anak-anakmu, pekerjaanmu. Yang kedua, belajarlah untuk mengucapkan kata-kata syukur, amin. Ya, yang ketiga, belajarlah untuk mengatakan kata-kata yang membangun, encouragement, kata-kata penuh kasih, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menginspirasi. Yang keempat, belajarlah untuk hanya mengatakan yang kebenaran. Kalau itu bukan kebenaran, gak usah ngomongin, gak usah komentar, gak usah bikin topik. Kayaknya si ini begini nih, kayaknya ini begini, lu lihat deh. Wah, keadaan sekarang kayak begini. Gua rasa nih pemerintah begini-begini. Buat apa kita ngomong sesuatu yang tidak ada kebenarannya? Ya. Yang kelima, belajarlah untuk memperkatakan firman Tuhan. Terutama memperkatakan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Memperkatakan sesuatu yang mulia, yang excellent, yang benar, yang membangun, yang true kepada kehidupan kita. Dan yang keenam, saudara, berkata-katalah, tidak usah terlalu banyak. Ya, kadang-kadang kita ngomong yang terlalu banyak, terlalu cerewet,
ya. Tapi kalau terlalu diam juga nggak baik, ya. So don't talk too much, talk little, tapi keluarkanlah kata-kata yang berbobot, yang benar dan baik kepada semua orang dan juga di hadapan Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami belajar luar biasa tentang komunikasi. Ajari kami untuk tidak berasumsi. Hamba-Mu berdoa buat kami semua yang mendengar, biar dipatahkan seluruh asumsi-asumsi yang masih nyangkut di pikiran kami, terutama asumsi terhadap orang-orang yang menyebabkan perpecahan di antara kami, Tuhan. Ajarilah kami menggunakan bibir lidah kami dengan bijak, supaya mengatakan hal-hal yang memuliakan Engkau, to bless our family, to bless people. Ajarkan kami untuk mengeluarkan kata-kata kasih, kata-kata encouragement, Tuhan, kata-kata yang inspiring. Ajar kami untuk terus mengatakan firman-Mu, Tuhan. Dan ajari kami, pasanglah pagar terhadap lidah bibir kami, supaya kami tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Biar semua perkataan yang keluar dari mulut kami adalah berbobot dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.